kan adat istiadat biasanya dilakukan oleh orang Indonesia pada saat bersiteru gitu. Bersiteru terhadap satu hal, kemudian melakukan sumpah pocong untuk yang berbohong. Salah satu yang berbohong itu akan dianggap kena karma, sial, dan mungkin bisa berakibat karena sumpah itu jadi meninggal dunia gitu loh. Itu yang masih dianut oleh orang Indonesia gitu. Jadi sumpah itu tidak ada di KUHP ataupun agama Islam di dalam Al-Quran sendiri, tapi itu memang ada istiadat kita ketimuran gitu, Indonesia. Berarti efeknya bisa sampai kematian juga nih? Ya, Pak, kalau sekarang ini kalau orang Indonesia itu memang mengilhami dan meyakini bahwasannya sumpah tersebut akan sial terhadap orang yang berbohong, yang apabila berbohong dan sumpah pocong terlaknatlah dia, karma lah gitu. Karena sumpah itu dilakukan dengan cara biasanya memakai pakaian seperti pocong gitu pada saat meninggal gitu. Kalau di kita itu kan benar-benar ada yang namanya selain agama ada kejawen dan lain-lain. Nah itu seperti itu gitu yang memang orang Indonesia itu yakini banget gitu. Jadi kalau sesuatu yang diyakini oleh banyak orang biasanya akan lebih cepat gitu karmanya dan terilhaminya. Jadi pada saat itu ya bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau orang yang tidak percaya kemungkinan nggak akan bisa berakibat fatal, tidak akan bisa berakibat kematian. Tapi akan efek ke keluarga sendiri. Saat ini yang kita lihat ya banyaknya itu pasti akan berefek karena kan itu kan ada mistis yang kuat ya. Jadi pasti akan terbawa sialnya ke keluarga, ya bisa jadi ke anak, ke cucu ataupun ya turunan-turunannya. Yang kalau aku rasa itu emang nggak perlulah ya dilakukan sumpah-sumpah seperti itu karena memang itu mempermainkan kematian ya. Jadi itu berbahaya. Mungkin ada nggak sih bisa membatalkan juga nggak? Ketika kita sudah mau melakukan sumpah pocong, kan efeknya di kemudian hari ya. Setelah itu kita mau membatalkan perjanjian itu bisa nggak sih? Mungkin meminta maaf kali ya. Biasanya kan meminta maaf, minta ampun kepada orang yang sudah dilakukan kesalahan, gitu kan? Kan ada dua orang yang berselisih ini kan. Nah, salah satunya mungkin kan apabila dia sudah takut gitu ya, dia mungkin bisa minta maaf, minta ampun ya sama seperti kita pada Allah pada saat kita melakukan kesalahan minta ampun pada Allah kan. Nah ini karena kesalahannya pada manusia yang bisa minta ampun pada manusia tersebut dan mungkin ada tata cara yang diambil bagaimana kedua orang itu bisa membatalkan sumpah pocong itu. Tapi itu kan efeknya tetap akan melibatkan kita kan. Kenapa sih kalau kita sudah membatalkan, sudah meminta maaf gitu. Tapi efek dari kebohongan tersebut tetap kena ke kita kan sih? Bisa jadi karena itu kayak mengikutkan roh-roh jin-jin yang apa ya melibatkan roh-roh jin-jin itu. Jadi kan kadang-kadang kan ada jin yang nggak mau juga dibatalkan gitu pada saat belum belum selesai gitu mengambil nyawa dan segala macam. Jadi kalau aku sih takut ya, serem banget untuk dilakukan sumpah-sumpah seperti itu. Lebih baik saat ini nggak usah lah. Tapi ya itu kan memang kembali lagi ke orangnya. Memang Indonesia itu kan menganut banget sumpah pocong itu. Dilaksanakannya sumpah pocong itu aja udah menyeramkan ya, mempermainkan kematian, jin. Karena kan jin itu ada dalam Al-Quran sendiri, ada jin. Jadi melibatkan jin pastinya bisa membayang-bayangi ke roh kita gitu, jin itu. Kalau dia nggak mau tetap mengikat, nah itu biasanya akan berakibat fatal pada bukan hanya diri sendiri, biasanya ke anak yang akan meninggal atau cacat gitu. Jadi nggak murni itu tiba-tiba dibatalkan terus langsung selesai batal, enggak. Karena ucapan itu adalah harimau gitu. Jadi sesuatu yang diucapkan dan disaksikan oleh orang lain, dilakukan dengan memanggil jin dan segala macamnya, itu pasti harus repot urusannya, harus berurusan dengan dunia gaib. Berarti efek dan perjanjian tersebut tetap mengikuti kita meskipun kita sudah minta maaf ya? Pastinya, karena kan si jin ini pasti kan akan mau sesuatu, manusianya udah selesai pada saat minta maaf, tapi jinnya kan belum tentu memaafkan dan belum tentu menyudahi gitu, seperti dipermainkan kan. Dimulai, makanya kadang-kadang kan ada jalangkung, dipanggil, pulangnya nggak diantar, nah seperti itu juga. Jadi udah dimulai, dia pasti mau selesai. Mungkin ada ritual khusus nggak agar jinnya misalkan terima kalau itu sudah dibatalkan gitu, mungkin ada khusus nggak?
biasanya jin itu kan masuk ya ke dalam tubuh manusia itu, mungkin dengan ustadz kiai akan kamu maunya apa gitu kan, supaya selesai gitu. Jadi itu memang biasanya sering diikutin dan disudahi dengan keinginannya, oh aku mau seperti ini baru selesai. Kadang-kadang orang kesurupan kan biasanya pakai dia mau sesuatu misalnya bunga atau apa ya terserah dia. Kadang-kadang yang kalau itu kan nggak fatal ya, tapi kalau yang fatal mau nyawa kan itu ngeri banget sih. Mungkin terakhir pesannya sendiri seperti apa untuk anak-anak di luar sana? Pesan saya banyak banget memang orang yang bersumpah-sumpah pocong, mempermainkan kematian, mempermainkan jin dan segala macamnya. Pada saat dia melakukan itu dia nggak takut gitu. Kadang-kadang mempermainkan nama Tuhan, nama Allah. Dia nggak takut melakukan sumpah pocong. Dia pikir aku di dunia masa sih masih ada. Nah setelah dia merasakan efeknya, fatalnya kehidupan dia dan nggak bisa putus sama mereka sampai nyawa. Nah baru akhirnya menyesal, ya kan? Buat apa kita melakukan sesuatu yang seperti itu? Menurut saya pada saat kita bersalah dengan seseorang, ya udah dijalurkan aja dengan jalur manusia. Jalur manusia itu apa? Ya kepolisian, ya musyawarah, mufakat, pembicara, minta maaf. Nggak perlu melibatkan jin, Tuhan dengan nama Tuhan. Itu tuh kita aja. Itu menurut Kamel itu akan mengakibatkan efek pada kehidupannya yang dirasakan nantinya setelah menyesal. Biasanya akan ada efek keluarganya kenapa, jatuh miskin, tiba-tiba sakit gitu sih. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan mempermainkan hal mistis, jangan mempermainkan jin dan lain-lainnya. Fokus aja, kalau salah ya sudah lakukan dengan